Halo, ini dengan Buce. Saya bersama dengan sahabat saya. Siapa namanya? Azmi Abu Bakar, Bang Buce. Apa kabar Pak Asmi? Bang Asmi ada di Baik Tangerang, sekali. di Tangerang sekarang ini, di Tangerang. Ya, di Tangerang, tepatnya di Serpong. Di Serpong, Tangerang, tempatnya Museum Peranakan Tionghoa itu, bukan? Betul, betul. Eh, di kawasan Waduh. BSD. Ya, gimana nih? Ini lagi puasa ya, lagi puasa nih Bang Asmi. Puasa nih tinggal seminggu nih. Aduh Bang, udah Tadi mau saya baru selesai. Tadi saya baru selesai menghadiri apa pembukaan groundbreaking Masjid Al-Taqwa di San Bernardino. Beliau mereka Ah, ada mengundang saya ya. Ada Mayor the City San Bernardino, beberapa anggota Kongres dan kami uh, dari Executive Board dari IDN yang beberapa tokoh-tokoh masyarakat dari ya semua ada datang sana. By ya. the way, Bang Asmi ini terkenal nih dengan Museum Tionghoanya. Sekarang dia di Museum Tionghoanya nih sekarang lokasinya. Lokasinya Bang? Nah, sekarang ini di Museum Tionghoa atau di rumah? Bukan. Ini lokasinya sekarang di apa ya? eh, bukan rumah sih ya, tempat singgah lah. Gitu. Tempat singgah aja gitu ya. Oke, oke. Ya, jadi saya pikir banyak teman-teman mensarankan untuk saya interview Bang Asmi Abu Bakar gitu ya. Nah, kita mau kenalan dulu nih. Bang Asmi ini asalnya dari mana, Bang Asmi? Saya kedua orang tua dari Aceh Bang. Oh gitu. Wah, Ya, Aceh ya. Aceh asli. Berarti orang Aceh asli. iya, Oh betul. gitu. Ya. Dan nama Abu Bakar ini kalau nggak salah khalifah pertama ya, zamannya Nabi Muhammad ya. Ya. Waduh, Bang Uce, betul. Itu nama ayah saya juga. Oh gitu. Jadi itu nama Iya, nama itu nama family name. iya boleh dibilang seperti itulah, ya. Aduh, berat itu. Sebagai khalifah pertama itu beliau kan terkenal sebagai integritas dan kejujurannya. Itu Abu Ah, Bakar ya, khalifah good. khalifah yang pertama juga dia terkenal sebagai yang menyatukan umat Islam pada waktu itu. Ya, ya. Wow. Jadi ada beban di atas namanya Abu Bakar ini Pak Asmi ini ya. Dan tampaknya nama itu tepat di orangnya ya. Jadi bobotnya tepat nih. Karena saya Waduh, dengar-dengar makasih. Mbak Asmi ini orangnya jujur. Ya. Nah, tapi kita mau dengar dulu ceritanya gimana dulu. Gimana sih saya sebelum pernah lihat. Saya pengen sekali kalau saya ke Jakarta akan singgah di museumnya. Apa aja yang di museumnya Bang Asmi bisa ceritain sedikit enggak? Museum Tionghoanya itu apa aja sih? Apa Ya, buku-buku atau apa aja? Gimana? ya, sesuai namanya Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Jadi Oke. isinya itu pustaka. Oke. Jadi koleksi kepustakaan berupa buku, Hmm. majalah, Hmm. koran, eh, apa foto-foto, ya Hmm. media-media tercetak lah. Oh, Itu gitu. yang saya simpan. Jadi bukan seperti kebanyakan museum lain, jadi lebih kepada pusat dokumentasi sebetulnya. Literatur. Tapi saya Ya. namakan itu museum gitu, Bang. Gitu. Ya. Kebetulan saya juga sangat tertarik dengan masalah-masalah dengan cerita-cerita peranakan. Jadi Ya. saya sedikit cerita background keluarga saya juga dari Kerajaan Maros. Nenek moyang saya dari situ, Ida Kuneng. Oh, Jadi saya tumbuh di budaya peranakan Tionghoa Makassar. Dan saya sangat bangga karena saya mengerti apa latar belakang budaya itu, apa perpaduan nenek saya pakai kebaya, pakai bahasa Makassar juga, dan saya juga menguasai pantun-pantun Makassar kuno. Ya, saya kasihkan satu wow. pantun ya. Misalnya gini, limai watu mabaji, pin lima tongi nisujuka, pin lima tongki andalekan ribatara. Dewan limai waktu mabaji, ada 5 waktu yang baik. Pilih tongki disujukan. 5 kali pula orang bersujud. Pilih tongki, anda lekari batara. Dan 5 kali pula orang menghadap ke arah kiblat. Gitu loh. Gitu loh Wow. sedikit-sedikit itu pantun Makassar. Ya, jadi apa yang mendasari dari mana mulanya?
apa Bung Asmi ini mulai apa mengumpulkan artikel-artikel itu dari mulai kapan? Eh, Efektifnya sih sejak 2004, tetapi sebelumnya sejak tahun 2000 saya udah mulai, Bang. Oh, Cuman lebih intensifnya tuh setelah 2004, ketika hmm, ide museum itu sudah ada dalam pikiran saya. hmm. Tapi sebelumnya itu eh, jadi salah satu faktor yang mendorong museum ini berdiri peristiwa Mei 98, Bang. Oh, gitu. Saya dengar memang Saya waktu itu Bang Asmi juga adalah aktivis ya, aktivis waktu itu ya. Ya, saya Aktivis, salah satu dari aktivis 98 saat itu. ya. Terus? Eh, Bagi saya peristiwa itu sebetulnya tidak perlu terjadi Ya, jika saja masyarakat luas memiliki informasi yang cukup tentang saudaranya dari etnis Tionghoa. gitu ya. Jadi dari berbagai macam eh, pendapat orang tentang peristiwa Mei 98, saya memegang teguh satu sebab utamanya adalah eh, akses informasi yang terbatas Oh, gitu. di tengah masyarakat tentang budaya dan sejarah Tionghoa. Nah, ini yang kemudian memicu eh, eskalasi waktu itu kerusuhan yang sulit dikendalikan. Nah, Hmm. jadi berangkat dari sanalah saya memiliki satu asumsi bahwa seandainya informasi itu cukup, itu tidak perlu terjadi gitu, Bang. Hmm. Saya setuju. Jadi, Kadang-kadang ketidaktahuan kita ya, membuat orang gampang curiga, gampang ya, gampang curiga, ada paranoid, paranoid, prejudis, prejudis, ya, itu semua gara-gara ketidaktahuan. Jadi ya, makanya memang saya pikir dengan cara-cara begini, dengan kita cara apa, dengan kita berdiskusi, berdialog, memberikan penerangan lebih banyak, orang semakin mengenal, oh ternyata tidak seperti begitu, ternyata ya, ini, begitu ya, begitu ya, Pak tak Mas Bey. tak kenal maka tak sayang kan, Bang. Betul, betul, iya, Saya sendiri orang yang kemudian eh, menjadi kagum ketika mencoba mempelajari tentang budaya sejarah Tionghoa. iya, Dan saya ingin berbagi kekaguman juga dengan saudara yang lain bahwa seandainya kita tahu, tentu iya. kita akan memiliki paradigma yang berbeda. Oh, gitu ya. Nah, apa yang, oke, pertanyaannya gini. Apa yang misconception apa maksudnya eh, Mm-mm. persepsi yang salah tentang orang Tionghoa yang Bang Asbi ketemukan di masyarakat kita yang harus dibenarkan itu apa? Kira-kira apa? Ya, pada waktu itu orang-orang Tionghoa ini dianggap bukan bagian dari bangsa, ya. Hmm, Eh, Sesuatu yang asing, lian lah kalau istilah Pak Edi Lembong tuh lian ya, iya. teralienasi dari masyarakat eh, bangsa yang lain gitu. Jadi eh, ini yang membuat eh, orang merasa orang Tionghoa ini di luar dari keluarga besar bangsa Indonesia. Hmm. Jadi Nah, jadi yang mendasari itu karena mereka merasa bahwa orang Tionghoa itu bukan bagian dari suku Indonesia, tapi bangsa iya, lain, gitu. Gitu. iya. Jadi ketika waktu itu dihembuskan bahwa salah satu penyebab sulitnya sembako pada tahun 98 adalah orang Tionghoa, Hmm. ini cepat sekali ditelan oleh masyarakat bulat-bulat eh, tanpa penyaring yang cukup. Jadi, wah, ini penyebabnya, ini kambing hitamnya, dan itu sangat berhasil. Hmm. Jadi, Ini jadi, Bang. jadi itu sebenarnya jadi peristiwa 98 itu menurut Bang Asmi dipicu oleh kekurangan sembako dan waktu itu kambing hitamnya adalah orang Tionghoa gitu. Iya, Oke, I see. itu dia. Dan saya juga memang saya perhatikan pada sebelum tahun 98 juga memang kurang banyak orang Tionghoa atau wajah-wajah Tionghoa itu di TV. Kurang banyak influencer ya. Tapi sekarang tampaknya lebih banyak ya. Menurut Bang Asmi ada amati enggak? Banyak Oh ya, influencer banyak Tionghoa, Ivan Menteri ada 4 orang,
ada ada pokoknya cukup banyak yang apa menurut Bang Asmi bagaimana? Ada perubahan sebelum 98 dengan sekarang itu atau gimana? Ya, kehadiran perjumpaan masyarakat dengan orang Tionghoa lebih intens pada saat ini. Gitu ya. Kalau dulu barangkali bertemu dengan orang Tionghoa, ya kalau ke Glodok, Bang, Iya, atau ke pasar. gitu ya. Jadi transaksi ketika ingin membayar baru ketemu, ya, Gitu. Jadi atau hanya untuk satu dua perdagangan aja. dosen, Oh, ya kan? iya. Tetapi perjumpaan itu sangat terbatas, ya. Hmm, Di segala lini memang sangat terbatas. Nah, itu pada hari ini sama sekali berubah. Jadi, perjumpaan dengan orang Tionghoa bisa di mana-mana pada saat ini ya, apalagi dengan banyaknya konten kreator misalnya atau iya, medsos yang luar biasa pada hari ini. iya, eh, Ya, tokoh-tokoh juga mulai hadir di berbagai bidang. Jadi sudah lebih eh, apa namanya sering lah ya eh, apa namanya melihat kehadiran orang Tionghoa di mana-mana. gitu. Tetapi Bang, eh, pandangan atau persepsi Iya, karena apa yang dibangun oleh Orde Baru itu terjadi puluhan tahun, 30 tahun lebih, iya. sehingga itu betul-betul masih perlu waktu untuk mengikisnya, Bang. Jadi Gitu ya. sedimentasi apa rekayasa yang dilakukan Orde Baru selama puluhan tahun itu perlu waktu bagi kita untuk mengikisnya, sehingga masih kita temukan pandangan-pandangan negatif yang beredar di tengah masyarakat yang perlu kita eh, klarifikasi gitu. Oh, gitu. Ya. Saya saya tuh apa terus terang bukan saya aja banyak orang sangat menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Asmi ya apa bahwa apa sumbangsinya itu untuk apa memberikan pencerahan pada masyarakat ya seperti namanya Abu Bakar sebagai pemersatu gitu ya dan memang menurut saya bahwa apa suku Tionghoa adalah sama dengan suku Jawa, suku Aceh, suku Minang, suku Padang bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sama di bawah NKRI. Jadi orang Tionghoa itu bukan bangsa lain, bukan bangsa lain. Makanya saya juga Iya, selalu, even saya sudah warga negara Amerika, saya di sini di Amerika di mana-mana selalu pakai baju daerah seperti yang digambar ini. Itu adalah salah satu apa bentuk kebanggaan saya akan akar saya, kelahiran saya di Indonesia. Walaupun saya sekarang warga negara Amerika, itu jadi sini di Amerika saya selalu pakai luar baju-baju biasa. begini untuk apa uh, apa bawa memperkenalkan kita punya itu. Nah, saya mau tanya nih, Pak Asmi, Ya, Bang. untuk maaf ya kalau ini kalau agak ini sebuah museum itu mahal nggak sih? Itunya kan Gimana gimana? apa apa menjalankan museum itu kan mahal nggak? Ada karcis masuknya atau bagaimana? Sekarang saya belum pernah ke sana. Gimana? Iya, eh, barangkali ini museum yang tidak seperti museum lain karena saya Nah. menggratiskan kunjungan orang kalau ke sana. Oh begitu. Tapi Ya, ada penjaganya, ada penjaganya. pendananya saya danai sendiri, Enggak, Bang, enggak. sejak Penjaganya ada enggak? Penjaganya yang pe- menjaga museumnya. penjaganya tadinya ada, Aha. eh, cuma saya apa belum aktifkan kembali. Jadi semenjak pandemi kemarin, eh, cara kita mengelola museum berubah, Bang. Jadi tidak lagi menunggu tamu datang, tapi lebih proaktif kita berkunjung keluar, begitu. Oh, bagaimana caranya museum berkunjung keluar? Bagaimana Iya, caranya maksudnya gimana? eh, jadi dari pengalaman kami, yang datang ke museum ini dari kalangan tertentu saja, Bang. Oh Ya, gitu. ya. Karena namanya sudah museum, lalu ada kata pustakanya, itu orang ragu untuk ke sana. Jadi merasa terlalu berat gitu kan. Nah, Oh, gitu ya. sedangkan yang kita harapkan sebetulnya masyarakat luas, yang misalnya masyarakat kebanyakan bukan orang Tionghoa. Jadi Ya. museum ini saya dedikasikan untuk bukan orang Tionghoa, Bang. Oh begitu.
Ya, Sesuatu ke orang Tionghoa malah ya. Malah, mulanya seperti itu. Jadi bagaimana orang-orang anak-anak Karang Taruna, hmm, pengurus komunitas-komunitas kedaerahan yang lain bisa datang untuk mengetahui budaya Tionghoa. Nah, hmm. harapan saya ini tidak begitu tercapai. Oh, Eh, Justru yang banyak datang orang Tionghoanya, Bang. oh, gitu ya, Jadi gitu ya. saya sebetulnya di luar target saya, ya kan? Bukan targetnya sebenarnya ya. Bukan. Tetapi akhirnya saya layani juga karena saya juga baru tahu orang Tionghoa sendiri nggak mengerti budaya dan sejarahnya sendiri. Gitu Ini ya. belakangan saya tahu, Bang. Oh Jadi, iya. waduh, ini nambah kerjaan sebetulnya. Nah, tapi kan nggak mungkin kita tolak, Bener. Orang udah ya pada kan? datang. Iya. Ya, jadi namun yang bukan Tionghoanya itu kehadirannya tidak banyak ke museum sehingga saya memaksa diri untuk berkunjung ke gang-gang sempit, ke komunitas-komunitas yang nggak bakal mau lah kayak seperti Karang Taruna dan lain-lain ya, Iya. eh, mendatangi mereka karena kalau kita tunggu nggak bakal datang, Bang. Gitu ya. Jadi agak berbeda, kita lebih proaktif, gitu kan, Gimana? mengunjungi. Saya nggak ngerti bagaimana caranya Bang Asmi pergi ke Karang Taruna. Bang Asmi ngomong apa ke mereka? Ngomongnya bagaimana? Perkenalan? Ya, Nah, saya biasanya mengundang satu dua orang dulu ke museum. oh gitu. Lalu biasanya Ya. dari satu dua orang yang saya undang ini pasti akan jatuh hati, Bang. Oh, Jatuh cinta dia. oh Dia gitu. kepengen juga berbagi untuk teman-temannya, toh. Oh, jadi dia bawa temannya ke sana. Tetapi enggak sulit membawa temannya. Cuma dia perlu saya untuk menyampaikan apa yang sudah dia dengar. Karena Hmm. dia nggak percaya diri ketika harus mengulangi materi yang saya sampaikan. Oh gitu. Oke. Iya, Ya, 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 ah, ya, 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 ya. ah, Benar, seperti benar, benar. itulah kemudian terjalin hubungan dengan berbagai komunitas. Oh, Tuh. saya mungkin ada ide Bang Asmi. Apa tuh, Barangkali Bang? nanti bikin satu perlombaan pertanyaan berhadiah yang apa yang jawabannya mereka harus cari di museum itu. Mungkin mereka ini kita ada pertanyaan ini terus pemenangnya akan diumumkan dan apa Ah, boleh. something like that ya. But anyway, Ya. anyway, saya mau pengen tahu nih di antara koleksi-koleksi Bang Asmi apa yang menurut Pak Bang Asmi paling menarik? Eh, yang paling menarik adalah kontribusi, jadi buku-buku atau majalah dokumen yang menerangkan keterlibatan orang Tionghoa dalam perjuangan militer, Bang Buce. Oh gitu, ada waktu Iya, waktu zaman kapan? Tahun berapa? dari mulai masa company VOC Ya. sampai masa revolusi, Bang. Oh, oke. Oke. Jadi Jadi, mereka kan 1602. Eh, ya, Terus ada perang Diponegoro 1825 sampai 1830 sampai ya, tahun 45. Ini masanya yang mana nih? Tahun berapa waktu? eh, mulai dari VOC eksis di Indonesia, Dari kemudian 1602, 1602. kemudian Terus? masa diganti oleh Hindia Belanda, Ah, ya kan? Setelah ah, bankruptnya VOC, hmm, lalu sampai masa pendudukan Jepang oke. dan pada masa revolusi. Begitu. Jadi eh, saya terus terang sangat me, apa, memfokuskan koleksi museum ini untuk eh, dokumentasi keterlibatan orang Tionghoa dalam perjuangan fisik. Itu ya. Ya, tanpa kemudian ya menafikan kontribusi lain, tetapi saya lihat kontribusi orang Tionghoa di eh, perjuangan fisik atau militer itu sangat menyentuh dan sangat membuka hati dan pikiran orang yang mendengarkannya, Bang. Karena yang ada di pikiran orang pada saat ini kebanyakan umum orang Tionghoa itu antek Belanda.
Oh Ya. gitu. Mereka hanya ingin mencari keuntungan saja. Pada masa Jepang mereka juga uncang-uncang kaki saja gitu. Pada masa revolusi mereka tidak ngapa-ngapain kecuali berdagang. Nah, pandangannya itu di masyarakat. Hmm. Ketika saya hadirkan koleksi yang sifatnya ini loh, mereka juga ikut berperang, itu kaget orang, Bang. Oh gitu. Ya, Kaget. Jadi kalau selama ini kan Bang Buce, ya, kontribusi Tionghoa lebih pada budaya misalnya. ya, Ya kan? Nah, ya. itu tidak terbantahkan, tetapi seperti dianggap angin lalu, Oh gitu ya. nggak penting gitu loh. Eh, ini eh, yang saya hadapi ya Bang, ya tentu itu tidak benar ya. Ya, of course, Tetapi of course. Ya, ah, itu kenyataannya. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang. ya, Ya, jadi ketika mereka tahu, wah masa orang Tionghoa berperang, jangankan orang etnis lain, orang Tionghoanya sendiri nggak percaya Bang Buce. oh gitu. Iya, I begitu see. masifnya apa namanya rekayasa Orde Baru sehingga eh, ada kehilangan identitas jati diri di orang Tionghoa sendiri tentang dirinya, Nah, apalagi dari etnis lain terhadap Tionghoa. hmm. Nah, Totally understand, ya. Dan ya, kita tahu juga bahwa memang tahun 1928 kalau tidak salah Sumpah Pemuda itu di apa waktu BPU ya, PKI juga banyak dari suku ya, Tionghoa perancang ya, untuk apa persiapan kemerdekaan Indonesia ya banyak nama ya, tokoh-tokoh di situ juga waktu ini dan kebetulan saya punya kakek buyut namanya Kong Siu Choa. Pada waktu itu beliau adalah sebenarnya tokoh masyarakat Tionghoa di Makassar. Jadi pada waktu terjadi pembantaian 40.000 jiwa, tahu enggak? Waktu itu masih ingat ya di tahu. 40.000 jiwa itu Westerling di ya. belakang rumah kami di Taman Jene Oh, di Makassar. Jadi eh, pada waktu itu orang-orang yang kedapatan yang ada merah putih di rumahnya, laki-lakinya semua digiring di belakang rumah dan disuruh gali lubang terus ditembak mati. Jadi orang sepanjang hari itu orang apa apa viral bahasa Makassar viral artinya meratap. Jadi dan eh, kakek buyut saya karena dia dari Palang Merah internasional dia dan dia tokoh masyarakat yang sangat dihormati di konsulat Cina. Dia menulis surat memerintahkan untuk konsul Cina untuk datang ke sana menghentikan peristiwa itu. Cuma cuma jadi dia karena pada waktu itu di Makassar tidak ada yang bisa menghentikan Belanda. Waktu itu Indonesia masih belum eksis. Maksudnya eksis tapi dianggap lemah, malah harus di ini. Nah, apa negara yang dianggap kuat adalah Cina, of course, RT. Jadi sangat dihormati Belanda juga. Jadi akhirnya dengan surat itu yang diselundupkan, kebetulan ada kurir yang datang mengundang beliau untuk rapat di konsulat Cina. Kita diselundupkanlah surat itu dan karena surat itulah sehingga akhirnya konsul Cina dengan konsul Belanda datang untuk menghentikan Westerlin pada waktu itu. Jadi, tapi itu wow. tidak tertulis di sejarah, itu disimpan dalam keluarga kami, hanya keluarga, dan itu pun kita pun tidak tahu. Dikunci di dalam lemari oleh kakek saya. Saya waktu kecil selalu melihat lemari itu, tapi dikunci. Waktu beliau meninggal, dibuka dan dokumen itu keluar. Ternyata ada cerita itu. Jadi kita tahu pun setelah berapa puluh tahun kemudian. Dan tentu tidak ada di buku sejarah. Nah, Pak Edi Lembong yang tahu hal itu, beliau mau tuliskan itu, mau supaya orang juga kenal dan tahu hal itu. Hmm. Saya ada dokumen-dokumennya, nanti saya bisa berikan kepada Pak. uh, Wah, iya, jadi mau sekali Bang. Itu ya penting sekali itu sejarah bangsa itu. itu sejarah yang tidak pernah orang tahu. Saya akan kirimkan nanti Ya, lewat ini supaya Pak Asmi juga bisa. Itu adalah terima kasih kayak Bang. buyut saya, ya. Ya. Nah, itu adalah salah satu mimpi beliau untuk supaya ini diangkat ke ini, tapi sebelum itu beliau sudah sempat dalam proses, sebelum sempat itu beliau meninggal, Pak Edi Lembong. Tapi anyway, pertanyaannya, bagaimana nih siapa yang membiayai?
Kan tidak gampang ini. Apa biaya sendiri atau ada sponsornya nih? Gimana Pak Asmi? Jadi kalau ingat kisah itu Bang, dulu keinginan kuat mendirikan museum ini dengan segala keterbatasan, sehingga saya mengontrak sebuah tempat di BSD Bang. Oh gitu, di Jakarta. Ya, saya BSD. ngontrak Ya, ya BSD di dekat ITC BSD. ya, Saya mengontrak tempat dengan biaya sendiri tentunya, oke. eh, ya selama hampir 2 tahun, Bang. Ya, Dan eh, ini kan sama sekali kalau orang berkunjung itu tidak ada bayar tiket gitu, Bang kan? ya, Jadi gratis. eh, dan saya danai sendiri sebetulnya Wow, sejak 2011, lalu kemudian sampai saat ini 2025, Bang. ya, Memang ini tidak mudah, ya. ya, Cuman saya terus memaksa diri karena saya jangan bayangkan memiliki museum lalu punya latar belakang ekonomi yang kuat. Tidak, Bang. Saya biasa-biasa saja. Jadi seperti orang kebanyakan sederhana. ya. Eh, dan ya museum ini kadang orang berpikir seperti museum lainnya gitu, Bang ya. Tapi bukan. Ini konsepnya berbeda sama sekali, gitu Bang. Oh begitu ya. Nah, Bang Asmi juga tentu banyak diundang ya di dari literatur-literatur luar negeri, Belanda apa gitu ada pernah datang untuk mencari di sana, menggali museumnya di situ. Ya, hampir dari berbagai eh, pusat riset ya tentang yang meriset tentang Indonesia, kemudian tentang Tionghoa, baik dari misalnya Kanada, Amerika, Prancis, Ya. Eropa cukup banyak, Asia Tenggara sudah sering kali Bang datang ke museum Hmm. karena mereka mencari bahan-bahan yang sebetulnya tidak mudah, sulit, dan saya juga baru tahu banyak item yang kami miliki, koleksi yang kami miliki nggak ada di tempat lain, Bang. Jadi dengan terpaksa mereka juga harus datang. Oh begitu. Apa? Iya. Contohnya apa? Seperti item apa nih? Kayak apa misalnya? Contohnya, misalnya Abang pasti dengar majalah Sinpo. Simpo. Saya pernah, Ya, saya tidak pernah baca. Saya karena tidak bisa ya, bahasa Koi ya. Bahasa Koi, ya, bahasa tulisan tuh Koi. Pak, saya, enggak, dia bahasa Melayu. oke. Sinpo ini satu majalah besar pada saat itu Iya, yang sangat legendaris iya. karena memuat teks lagu Indonesia Raya, Bang. Oh, Eh, iya, ya, iya, 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 Wage iya. Rudolf Iya. Supratman bekerja di sana juga, Bang, Oh, sebagai gitu. jurnalis. Di Simpo, Lalu di Simpo. di Sinpo, lalu ini adalah media pertama yang eh, mengganti kata Hindia menjadi Indonesia. Ah, itu. Oke. Ketika media lain masih menggunakan kata Hindia. Iya, Nah, jadi itu apa pada tahun 1926, 2 tahun sebelum bahasa Indonesia atau istilah Indonesia diperkenalkan di Sumpah Pemuda, iya. tapi Sinpo sudah memakai itu menggantikan kata Hindia di rubrik khusus. Jadi ada rubrik Hindia diganti menjadi rubrik Indonesia. Oh, Nah, gitu ya. media inilah yang nomor satunya bahkan penuh 1 tahun setiap minggu itu ada di museum. Menurut beberapa peneliti, cuma ada di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa, Bang. Wah, Edisi luar biasa. pertama dan tahun pertama. Luar biasa ya. Wah, Ya. mantap, mantap. Saya waktu kecil ada pernah lihat juga ada kayak buku Si Jingkui apa gitu. Ada punya artikel-artikel gitu. Oh iya, itu Ada, cukup cukup lengkap. Itu di Star Weekly. eh, ada. jadi Oh, si Si Jinkui Jingkui Cengtang, Cengsi, ya itu ada. ada. Saya suka sekali Kal- baca yang pendekarnya masuk ke dalam tanah, terus ada Litohua datang dengan pedangnya, terbang, terus apa dia bisa terbang, apa gitu. Oh, ada koleksi gitu juga, Bang Asmi. Ada. Itu Oh, ilustrasinya dahsyat sekali. Xiao Tikui yang melukisnya. ah.
Namanya siapa? Kalau Namanya siapa? Namanya siapa? penulisnya Xiao Tiqui, Itu orang Indonesia atau orang di Cina? orang Indonesia. Oh, si Jungkook itu cerita orang Indonesia yang bikin di sini. Indonesia punya dan ilustrasinya memang luar biasa. Jadi Bang, Ah, si Jin Kui ini ya, mampu membendung ya, komik-komik dari luar pada saat itu dari Amerika dan Eropa, Bang. iya. Jadi ada masanya Indonesia itu mampu membendung komik-komik luar. Nah, salah satunya itu si Jin Kui yang Abang sebut tadi. Hmm. Karena lukisannya begitu indah, Hmm. terus ceritanya juga dibuat oleh OKT. Siapa itu? Okratik. Okratik namanya. Oke. Iya, kenapa? Tadi kenapa itu? Jadi Hah? si Jin Kui ini Ya, dilukis oleh Xiao Ti Kui, ya, orang komikus terkenal, lalu ya. ceritanya ditulis oleh OKT, seorang penulis cersil legendaris juga. Seperti Jadi Seperti Koping Ho gitu. Kopingho Kopingho tanpa ilustrasi, ini kan Ya, komik, Bang. ya, ya. Oh, ya, 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 ya. Koping Ho Nah, bisa ini juga komik. namanya. Ya, 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 Ya. ya. Jadi dulu itu ketika Superman, Batman, eh, Flash Gordon dan lain-lain marak, Hmm. ini popularitas si Jin Kui bisa disebut mengalahkan mereka gitu, Bang. Itu ya. Oke. Iya, ada put on, ya kan? Itu gara-gara si Jungko itu sampai saya suka mau nonton opera Cina itu, opera Cina, Nah, gitu. Tapi walaupun saya tidak ngerti, tapi gara-gara si Jungko punya cerita itu pahlawannya datang pakai ini ada bulu-bulu di atas kepalanya. iya, jangan makan banyak-banyak, makan segentong kayak si Jin Kui kan. Aduh, ya. Dengan dia Itu punya siluman ular apa macam putih, dia punya rohnya itu katanya. iya, itu lengkap Bang. Kalau Abang nanti Oke. datang ke museum, saya Hmm. kumpulkan dari bentuk clippingan dari koran, media, Ah, sama ah. yang sudah komik bendelan. Oke, mantap. Berbagai versi saya simpan. Ya, nanti saya ke Jakarta, saya pasti singgah ke Bang. Iya, Sudah ada nomor iya, teleponnya, ya. Jadi, siap. Asmi ini sudah tinggal 5 menit, ya. Sekali lagi Hmm, saya mengucap terima kasih untuk apa yang telah Bapak Bang Asmi lakukan. Memang sudah seperti sesuai namanya, Abu Bakar, yaitu orang yang mempunyai integritas dan kejujuran. Jadi melakukannya kasih. dengan tulus hati, tanpa bermaksud untuk apa-apa atau keuntungan pribadi, ya. Saya dengar orang-orang kasih tahu kalau mereka mau kasihkan uang malah ditolak sama Pak Asmi katanya. Itu Sampai saat ini. kalau- ya tapi harus diterima lah. Saya menurut saya itu kan membantu ya. Tapi anyway, saya mewakili teman-teman, khususnya yang berketurunan Tionghoa, yang seperti saya, campuran peran. Ini peranakan ini, foto peranakan ini. Di acara peranakan di Makassar, eh, saya mengucap terima kasih bahwa Pasmi telah membantu mencerahkan kita, bukan saja teman-teman dan saya juga, dan juga mungkin perlu juga orang-orang Tionghoa juga mengerti bahwa kita salah satu suku dari Indonesia di bawah NKRI, sama dengan suku Jawa, sama dengan suku Aceh yang punya tanggung jawab dan kewajiban yang sama. Ya, ada yang mau dikatakan Pak Bang Asmi? Silakan. Ya, tentu sebagai bangsa, Ya, kita harus ingat bahwa negara bangsa kita berdiri karena dasar persaudaraan, ya, senasib sepenanggungan. ya, Harusnya ini menjadi tanggung jawab kita. ya, Biarlah saya orang Aceh membangun Museum Tionghoa. ya, Orang Tionghoa membangun Museum Minangkabau. ya, Orang Minangkabau membangun museum tentang Papua. ya, Bukankah Indonesia sebetulnya untuk itu? ya. Kalau kita hanya memikirkan tentang suku kita saja, golongan kita saja, agama kita saja, buat apa kita jadi bangsa Indonesia, Bang? Oh, Kira-kira seperti itu. luar biasa. Terima kasih sekali lagi, Ya, apa, dan selamat menjalankan ibadah puasa. terima kasih Bang Ya, Uce. Luar ya. biasa Bang Uce. Terima kasih. Bye bye.